Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nunun Nurhayati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Indramayu tahun 2022, angkatan 11. Saat ini saya bertugas di RSUD Mursyid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu sebagai perawat terampil. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi hari ini. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu dengan narasumber hebat kita. Kita mulai dari Mas Diki. Mangga Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Diki. Saya dari instansi Bapeda Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Dinul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino Maulana Akbar. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafiuddin, Indramayu, sebagai terapis gigi dan mulut. Lanjut, moderator. Yang terakhir, Mbak Ella, mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella. Saya bekerja di Rumah Sakit Mursyid Ibnu Syafiuddin sebagai terapis gigi dan mulut. Baik, terima Terima kasih. kasih. Diskusi hari ini kita akan membahas tentang Smart City. Sebelum kita melangkah lebih dalam, apa sih sebenarnya Smart City itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Diki, mangga. Ya, terima kasih. Yang saya ketahui, Smart City itu sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Baik, ya, terima kasih Mas Diki. Jadi Smart City itu konsep kota cerdas di mana tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. Apakah Kabupaten Indramayu sudah tergolong ke dalam Smart City, Mas Dinul, mangga? Terima kasih. Kalau menurut saya, yang pernah saya baca, ya, Mbak, sejak tahun 2018, Kabupaten Indramayu sudah masuk daftar 50 Smart City dalam gerakan menuju 100 Smart City di Indonesia. Dan menjelang akhir tahun 2021 kemarin, Kabupaten Indramayu sempat mendapatkan penghargaan Smart City untuk kriteria Smart Living dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Indramayu dinilai berhasil dalam menyusun master plan dan implementasi program Smart City kriteria Smart Living dengan mengembangkan aplikasi Si Pandan Ayu. Baik, Mas Dinul, terima kasih. Bagaimana menurut Mbak Ella? Bangga Mbak Ella? Ya, menurut saya program Smart City itu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 6 dimensi Smart City, yaitu Smart Living, Smart Society, Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding, dan Smart Governance. Nah, dari 6 dimensi tersebut, Kabupaten Indramayu memiliki 3 quick win, yaitu Smart Economy, Smart Living, dan Smart Governance. Dengan quick win Smart Economy diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan. Sementara Smart Living diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Sedangkan Smart Governance mewujudkan pelayanan perizinan bagi para investor secara online. Baik, terima kasih Mbak Ella. Jadi Indramayu sudah menerapkan 3 dari 6 kriteria, yaitu Smart Economy, Smart Living, dan Smart Governance. Saya tertarik dengan pembahasan Smart Living. Jadi Smart Living ini cakupannya bagaimana ya? Silahkan bila ada yang ingin menjawab. Saya coba ingin menjawab. Ya, enggak. Smart Living terkait pelayanan kesehatan. Untuk itu implementasinya dengan program Dokmaru yang melibatkan 49 puskesmas di Indramayu, di mana kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungi call center puskesmas terdekat. Kemudian, dokter datang ke rumah pasien didampingi oleh ketua RT setempat. Baik, terima kasih Mas Diki. Dari segi kesehatan tercover ya dengan adanya Smart Living ini. Jika masalah pemerintah tadi melalui Smart Governance-nya, bagaimana tuh penerapannya di Indramayu? Mangga ada yang bisa kasih saran atau penjelasan? Baik, saya mungkin untuk Smart Governance saat ini pada Dinas Penanaman Modal,
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu telah memberlakukan perizinan secara online bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan untuk berinvestasi di Kabupaten Indramayu. Dengan perizinan online ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus perizinan, namun bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Baik, terima Baik. kasih Mas Dinul. Untuk sektor ekonomi, apa saja program yang sudah diterapkan di Indramayu? Mungkin Mbak Ella bisa ini. Ya, baik. Smart ekonomi dilakukan dengan memetakan potensi ekonomi Indramayu, khususnya terkait di bidang pertanian dan perikanan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan peta ekonomi berbasis Android yang mudah diakses. Dengan memperkenalkan peta ekonomi berbasis Android, dapat memberikan informasi bagi investor dan juga wisatawan yang berkunjung di Indramayu. Dengan demikian, perekonomian Indramayu diharapkan tumbuh lebih besar dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indramayu secara luas. Baik, terima kasih Mbak Ella. Mungkin ada tambahan yang lain? Mungkin Mbak, izin Ya, menambahkan ya Mbak. Mangga. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga sudah mengembangkan beberapa aplikasi berbasis seperti aplikasi absen online dan kerjaku, Gojek, Tebu Digital, Lada, Lacak Aset Daerah, Dicetak, Indramayu Cepat Tanggap. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Diki. Jadi Kabupaten Indramayu sudah memiliki aplikasi-aplikasi penunjang kegiatan pemerintah ya, misalnya seperti aplikasi absen online itu cara kerjanya bagaimana? Ada yang bisa menjawab mungkin? Mas Dinul? Ya, baik teh, dalam Smart Governance, Indramayu sudah menggunakan aplikasi untuk absen online berbasis Android. Aplikasi ini berlaku untuk pegawai PNS dan Apa yang membedakan aplikasi ini dengan sistem absensi online sebelumnya? Mungkin ada yang bisa menambahkan, Mbak Ella? Ya Teh. Yang membedakan pada aplikasi ini adalah dengan adanya scan wajah dan GPS yang mengharuskan kita absensi berada di lingkungan kerja. Dari aplikasi ini dapat dinilai kedisiplinannya dalam bekerja karena absen bisa dilakukan di tempat kita bekerja dengan radius tertentu. Baik, terima kasih Mbak Ella. Mungkin ada yang ditambahkan? Saya mau izin menambahkan lagi, Mbak. Ya, mangga Mas Diki. Menurut saya, Indramayu ini sedang berproses menjadi smart city secara perlahan dengan dibuatnya berbagai macam program berbasis digital untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kita sebagai calon aparatur sipil negara yang sepatutnya turut mendukung usaha tersebut agar Indramayu semakin modern. Baik, terima kasih Mas Diki, Mas Ella, Mas Dinul. Dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa ada banyak sekali aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah Indramayu. Beberapa aplikasi tersebut terbukti dapat membantu menunjang kebutuhan masyarakat Indramayu dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemerintah yang menunjukkan eksistensi Indramayu sebagai smart city. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.